Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi ya dalam materi cerita fantasi bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita fantasi. Apa saja sih perbedaan keduanya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Dalam mempelajari unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra atau cerita, kita pasti sudah tidak asing dengan kedua unsur ini, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mudah membedakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi. Sebenarnya dari kata intrinsik dan ekstrinsik kita sudah dapat mengetahui perbedaan keduanya. Coba kita analisis lebih dalam lagi. Dalam kata intrinsik terdapat kata in yang berarti dalam. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Sedangkan dalam kata ekstrinsik terdapat kata X yang berarti luar. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Unsur ekstrinsik ini merupakan kebalikan dari unsur intrinsik ya. Untuk perbedaan lebih jelasnya lagi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Cerita fantasi kita ibaratkan sebagai sebuah pohon. Lalu unsur intrinsiknya yaitu akar, batang, ranting, daun, dan juga buah. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu sinar matahari, air, dan juga pupuk. Bagaimana? Mudah bukan membedakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Lalu apa saja sih unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi? Check it out. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi diantaranya 1 tema, 2 tokoh, 3 watak, 4 latar, 5 alur, 6 sudut pandang pengarang, 7 gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Beberapa contoh tema diantaranya kegigihan, perjuangan, kesedihan, kesetiaan, percintaan, dan yang lainnya. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh yaitu sosok atau pemeran yang diceritakan dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berkarakter baik. Biasanya tokoh protagonis ini merupakan tokoh utama sebuah cerita. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh ini merupakan tokoh penentang yang berkarakter jahat. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini merupakan tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu watak. Watak adalah sifat atau karakter tokoh dalam cerita fantasi. Contoh watak tokoh dalam cerita diantaranya penyayang, penyabar, sombong atau tinggi hati, suka menolong, bijaksana, pemalu, dan masih banyak lagi watak-watak yang lainnya.
Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar dalam cerita fantasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat menunjukkan lokasi atau tempat yang ada dalam cerita fantasi. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu menunjukkan keterangan waktu yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana menunjukkan suasana yang tergambar dalam cerita fantasi. Unsur yang kelima yaitu alur. Alur menunjukkan bagaimana jalannya cerita. Alur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Dalam alur maju, rangkaian peristiwa diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, alur mundur atau flashback. Rangkaian peristiwa dalam alur ini berjalan mundur ke belakang. Alur mundur ini menceritakan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang ketiga yaitu alur campuran. Dalam alur campuran, rangkaian peristiwa mengalami perubahan jalan cerita. Alur ini biasanya menggunakan alur maju dan alur mundur secara bergantian. Unsur yang keenam yaitu sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dan dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Macam-macam sudut pandang pengarang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama tunggal dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Sudut pandang orang pertama ini memiliki ciri khusus, yaitu menggunakan kata ganti aku untuk menjelaskan tokoh utama dalam cerita. Pada cerita dengan sudut pandang orang pertama tunggal, penulis seolah-olah sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Sedangkan pada sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, tokoh aku tidak hadir sebagai pemeran utama, melainkan pemeran pendukung. Tokoh aku hanya berfungsi memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Yang kedua yaitu sudut pandang orang kedua. Pada cerita dengan sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti dia atau ia untuk menyebutkan tokoh utama yang diceritakan dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai tidak adanya tokoh aku dalam cerita tersebut. Ciri yang lainnya yaitu menggunakan kata ganti mereka atau langsung menggunakan nama tokoh dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga ini dibedakan lagi menjadi 2 ya. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada cerita dengan sudut pandang ini, penulis akan menceritakan apa saja yang terkait dengan tokoh utama, sehingga ia seakan tahu benar watak, pikiran, perasaan, dan kejadian-kejadian yang ada dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga pengamat. Pada sudut pandang ini, penggambaran tokoh atau kejadian berdasarkan pengamatan panca indera penulis. Penulis tidak mengetahui secara keseluruhan isi pikiran dan kejadian yang terjadi dalam cerita. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemilihan kata dalam kalimat yang digunakan oleh penulis dalam karyanya. Gaya bahasa bisa mencakup diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, serta majas dan citraan yang digunakan dalam cerita.
Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada para pembacanya. Pastinya amanat ini berisi pesan-pesan yang baik ya. Selanjutnya kita beralih ke unsur ekstrinsik cerita fantasi. Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita tersebut. Unsur ekstrinsik ini biasanya berasal dari latar belakang pengarang atau penulis cerita. Misalnya, tempat di mana penulis tinggal, latar belakang pendidikan penulis, usia penulis, bahasa yang digunakan penulis, dan pandangan penulis terhadap kehidupan nyata yang ia tuangkan dalam ceritanya. Materi selanjutnya yaitu struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi pengenalan cerita, tokoh-tokoh, dan latar yang tergambar dalam cerita. Bagian kedua yaitu komplikasi. Pada bagian komplikasi ini mulai timbul masalah dalam cerita hingga masalah tersebut memuncak atau yang sering kita sebut sebagai klimaks. Bagian yang terakhir yaitu resolusi. Pada bagian ini merupakan tahap penyelesaian masalah dan ending atau akhir dari cerita. Biasanya pada tahap ini terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Materi yang terakhir yaitu ciri kebahasaan cerita fantasi. Ciri yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya aku, mereka, dia, Kinza, Rafa, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Contohnya, rumah tingkat bercat ungu yang megah itu. Kalimat tersebut merupakan contoh deskripsi latar tempat. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata kias dan makna khusus. Contohnya, nenek membawakanku buah tangan dari Medan. Buah tangan merupakan kata kias yang berarti oleh-oleh. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya, setelah, akhirnya, sebelumnya, 3 hari kemudian, dan yang lainnya. Ciri yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa disengaja, tak pernah terpikirkan, dan lain-lain. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, gunakan kekuatan ekormu Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat langsung karena terdapat kalimat yang diapit oleh tanda petik ganda. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Jangan lupa like video ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.